Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu walaupun belum bisa bertatap muka, tapi mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku kelas 10 yang pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan atau menguraikan tentang pelajaran fikih kelas 10 yang alhamdulillah pada tahun ini Bapak bisa mengajar pelajaran fikih untuk semua kelas 10 baik itu IPS, IPA maupun keagamaan. Baik, kita awali pelajaran fikih ini dengan materi bab 1 yaitu fikih dan perkembangannya. Fikih dan perkembangannya. Di dalam peta konsep fikih itu meliputi 3 bagian. Yang pertama, konsep fikih dalam Islam. Yang kedua, ruang lingkup fikih. Yang ketiga, periodisasi perkembangan. Konsep fikih dalam Islam. Dalam syariat Islam terdapat 3 bagian yang sangat urgent, yang sangat penting, dan ini tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Yaitu, yang pertama, itu ilmu tauhid, yaitu hukum atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dasar-dasar keyakinan agama Islam yang tidak boleh diragukan dan harus benar-benar menjadi nilai keimanan. Seperti peraturan yang berhubungan dengan zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ilmu akhlak, yaitu peraturan yang berhubungan dengan pendidikan dan penyempurnaan jiwa. Misalnya, segala peraturan yang mengarah kepada perlindungan, keutamaan sifat, dan mencegah buruknya perilaku manusia. Ini yang kedua, ilmu akhlak. Dan yang ketiga adalah ilmu fikih, yaitu peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga hubungan manusia dengan sesamanya. Hablum minallah, hablum minan nas. Kemudian ilmu fikih secara terperinci terbagi pada 4 bagian. Yang pertama yaitu ubudiyah atau ibadah. Ini hukum-hukum yang berhubungan antara manusia dengan Tuhannya. Dan ini mengatur tentang misalnya sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Yang kedua yaitu muamalah atau transaksi. Itu hukum-hukum yang berhubungan antara manusia dengan sesamanya dalam berbagai transaksi finansial, atau bisa juga dengan bahasa yang sederhana yaitu transaksi jual beli. Itu tentang muamalah. Yang ketiga tentang munakahah, pernikahan, yaitu yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan dalam Islam. Yang keempat yaitu jinayah atau hukum perdata, yaitu bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum perdata dalam Islam. Pengertian ilmu fikih. Kata fikih
adalah bentukan dari kata fiqhun yang secara bahasa berarti fahmun amik, pemahaman yang mendalam, yang mengerahkan potensi akal. Ilmu fikih ini merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Definisi fikih secara istilah mengalami perkembangan dari masa ke masa, dan para ahli mendefinisikannya sendiri-sendiri seperti menurut ahli berikut. Yang pertama, Imam Abu Hanifah 1500 Hijriah atau 767 Masehi, yang menyatakan bahwa fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Fikih bisa dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam berislam, yaitu akidah, syariah, ibadah, dan akhlak. Yang kedua, menurut Imam Syafi'i 204 Hijriah atau 819 Masehi, yang menyatakan fikih ini adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat yang berdasarkan kepada dalil-dalil yang terperinci. Kemudian, menurut Imam Al-Amidi, fikih sebagai ilmu pengetahuan tentang hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan definisi fikih yang dikemukakan oleh ulama usul fikih yaitu yang pertama, ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Kajian fikihnya menggunakan metode-metode tertentu seperti qiyas, istihsan, istislah, dan sa'duz zariyah. Yang kedua, ilmu tentang hukum syari'iyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia baik dalam bentuk perintah atau wajib, larangan, haram, pilihan atau mubah, anjuran melakukan atau sunnah, anjuran menghindarinya, makruh, yang didasarkan pada sumber-sumber syariah, bukan akal atau perasaan. Yang ketiga, ilmu tentang hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Dari sini bisa dimengerti kalau fikih merupakan hukum syariah maksudnya, yang lebih bersifat praktis yang diperoleh dari istidlal atau istinbat, penyimpulan dari sumber-sumber syariah atau dari Al-Quran dan hadis. Yang keempat, fikih diperoleh melalui dalil yang terperinci atau tafsili, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, qiyas dan ijma melalui proses istidlal, yaitu deduktif, istinbat atau induktif, atau nazar, analisis. Oleh karena itu, tidak disebut fikih manakala analisis untuk menentukan suatu hukum tidak melalui istidlal atau istinbat terhadap salah satu sumber hukum tersebut. Kemudian ulama fikih sendiri mendefinisikan fikih sebagai sekumpulan hukum amaliyah yang akan dikerjakan, disyariatkan dalam Islam, dan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama memelihara hukum furu' atau hukum keagamaan yang tidak pokok secara mutlak atau seluruhnya atau sebagiannya. Yang kedua, materi hukum itu sendiri, baik yang bersifat qat'i maupun yang bersifat dhanni. Sedangkan menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, seorang pakar fikih dari Yordania, membagi fikih ini ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu tentang hukum, termasuk usul fikih dan kumpulan hukum furu'. Kemudian kita masuk kepada ruang lingkup ilmu fikih. Ruang lingkup ilmu fikih yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amalia untuk diamalkan oleh setiap mukallaf.
Mukallaf ini adalah orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariat Islam dengan tanda-tanda seperti dia sudah balik, berakal, sadar, dan sudah masuk Islam. Hukum yang diatur dalam fikih Islam itu terdiri dari hukum wajib, sunnah, mubah, dan haram. Di samping itu ada pula dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, salah, dan sebagainya. Adapun ruang lingkupnya, seperti telah disebutkan di atas tadi, meliputi pertama hukum yang berkaitan dengan ibadah. Yang kedua, hukum yang berkaitan dengan muamalah. Yang ketiga, hukum yang berkaitan dengan munakahat atau pernikahan. Dan yang keempat, hukum jinayah atau hukum perdata, yaitu hukum yang mengikat manusia ke dalam kegiatan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Dan objek pembicaraan ilmu fikih adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf tadi yang sudah disebutkan, yaitu hukum-hukum yang bertalian dengan manusia, antara manusia berhubungan dengan manusia, maksudnya hukum-hukum yang bertalian hubungan manusia dengan khaliknya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertalian dengan hukum-hukum ibadah. Yang kedua, hukum-hukum yang bertalian dengan muamalat, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik pribadi maupun kelompok. Kalau dirinci, hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalat ini, yaitu yang pertama, hukum-hukum keluarga yang disebut al-ahwal asy-syahsiyah, yaitu keluarga. Yang kedua, hukum-hukum perdata, yaitu hukum-hukum yang bertalian manusia dengan hubungannya, hak kebendaan, yang disebut muamalah madiyah. Yang ketiga, hukum-hukum lain termasuk hukum-hukum yang bertalian dengan perekonomian dan keuangan yang disebut al-ahkam al-iqtisadiyah. Nah, kita masuk kepada pelajaran berikutnya, yaitu sejarah perkembangan fikih. Terdapat perbedaan di kalangan ulama tentang periodisasi sejarah perkembangan fikih. Namun pada kesempatan ini kita akan membahasnya perkembangan ilmu fikih menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, yaitu sebagai berikut. Dia membaginya kepada 6 periode. Yang pertama, periode risalah. Periode risalah ini adalah periode di mana dimulai pada sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul sampai wafatnya beliau pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Pada periode ini, penentuan hukum Islam sepenuhnya berada di tangan Rasulullah SAW yang bersumber dari Al-Quranul Karim. Dan tentu periode ini dibagi dua. Yang pertama adalah periode Mekah, ketika Nabi Muhammad SAW sejak diangkat menjadi Rasul, yaitu berada di Mekah selama 12 tahun. Dan pada fase di Mekah ini tentu belum begitu banyak umat Muslim yang berkaitan atau melaksanakan atau dengan permasalahan-permasalahan hukum ya. Dan baru pada periode atau fase Madinah yang selama 10 tahun, disitulah mulai ada perkembangan-perkembangan atau permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dengan adanya hukum-hukum yang diatur dalam ilmu fikih. Jadi pada masa risalah ini, pada masa Nabi Muhammad SAW ini dibagi dua. Pada masa periode Mekah itu 12 tahun,
dan periode Madinah 10 tahun. Kemudian yang kedua, periode Khulafaur Rasyidin. Ini periode sahabat. Periode ini dimulai sejak wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Muawiyah bin Abu Sufyan yang merupakan khalifah selepas Ali bin Abi Thalib dengan akhir kekuasaan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Yang ketiga, periode awal pertumbuhan fikih. Nah, periode ini diawali pada pertengahan abad ke-1 sampai awal abad kedua. Periode ini adalah titik awal pertumbuhan fikih sebagai salah satu ilmu yang dipelajari dalam Islam. Yang keempat, yaitu periode keemasan. Periode keemasan ini periode dimulai dari awal abad kedua sampai abad pertengahan, abad kedua Hijriah, abad keempat Hijriah. Pada periode ini muncul ulama-ulama masyhur yang dikenal dengan Imam 4 atau fikih empat mazhab ya. Yang pertama yaitu Imam Hanafi atau dengan nama aslinya, nama lengkapnya Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Lahir di Kufah 699 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 779 Masehi. Yang kedua, Imam Malik. Dengan nama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik. Lahir 716 Masehi, wafat 795 Masehi. Yang keempat adalah Imam Asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal Imam Syafi'i, yaitu dengan nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang lahir beliau di Gaza tahun 767 Masehi, wafat di Mesir pada tahun 820 Masehi. Yang keempat, Imam Hambali. Ini dengan nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Lahir di Baghdad 780 Masehi dan wafat juga di kota yang sama pada tahun 855 Masehi. Yang selanjutnya, yang kelima, periode takhrir, takhrij, dan tarjih dalam madhab fikih. Pengertian takhrir, dan tarjih ini adalah usaha yang dilakukan ulama-ulama masing-masing madhab dalam mengomentari atau memperjelas dan mengulas pendapat para imam mereka. Dan periode ini dimulai dari abad ke-4 Hijriah sampai abad ke-7 Hijriah. Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, pada masa inilah muncul pernyataan bahwa pintu ijtihad telah tertutup karena hal ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, karena memang ada tekanan para penguasa kepada para hakim atau qadhi untuk memutus perkaranya di pengadilan dengan mengacu pada salah satu mazhab fikih yang direstui sang khalifah. Maksudnya yang direstui oleh pemerintahan waktu itu. Karena pemerintahan waktu itu adalah khilafah, jadi seorang pemimpinnya khalifah. Jadi hukumnya itu si hakim ini memutus perkaranya di pengadilan itu mengacu pada salah satu madhab fikih yang direstui di negara itu oleh pemimpinnya. Ini pengaruh kenapa pintu ijtihad itu telah tertutup. Yang kedua, tumbuhnya sikap ta'assub mazhab yang menyebabkan sifat kejumudan atau kebekuan berpikir dan taklid buta mengikuti pendapat imam tanpa analisis di kalangan imam mazhab. Yang ketiga, adanya gerakan pembukuan pendapat masing-masing mazhab yang memudahkan orang untuk memilih pendapat mazhabnya. Kemudian buku itu menjadi rujukan masing-masing mazhab sehingga kegiatan ijtihad para ulama menjadi terhenti. Yang keenam itu periode bisa dikatakan mungkin ini ada istilah lain yaitu kemunduran
fikih. Nanti setelah tadi ijtihad telah tertutup ya, taklid gitu ya. Nah, pada periode ini dimulai pada abad ke-7 Hijriah. Masa ini ditandai dengan munculnya majalah Al-Ahkam Al-Adil Adliyah, hukum kerajaan Turki Utsmani pada tahun 26 Sya'ban 1293. Ada 3 ciri perkembangan pada periode ini. Yang pertama, adanya usaha pembukuan terhadap berbagai fatwa para ulama yang berstatus sebagai pemberi fatwa resmi atau mufti dalam berbagai mazhab. Yang kedua, adanya beberapa produk fikih yang dipesan oleh penguasa Turki Utsmani seperti istilah at-taqaddum, taqaddarasa di pengadilan. Yang ketiga, muncul gerakan kodifikasi hukum fikih Islam sebagai mazhab resmi kerajaan. Jadi ini bisa dikatakan menurut para sejarah bahwa ini masa kemunduran karena hukum-hukum atau analisis-analisis menjadi tertutup karena memang sudah sesuai keinginan daripada penguasa pada waktu itu, yaitu pada masa kerajaan Turki Utsmani. Itu mungkin materi bab 1 tentang fikih, dan ini bisa kalian lengkapi dengan sumber-sumber lain, baik itu di modul dan di perpustakaan ada buku fikih ya, dan silahkan kalian juga dikerjakan latihan-latihannya, kemudian nanti dikumpulkan di kolektif melalui KM-nya masing-masing, kemudian disimpan di meja Bapak di ruang guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.